videonya ya heran gitu. Tidak mungkin ini namanya Pak Budi itu selamat, tidak mungkin, paling tidak ya luka berat lah gitu. Tapi sama sekali tidak. Sampai beliau di PKU itu, "Mbok dokter saya diperiksa kok ada apa-apanya?" "Wih sehat kok diperiksa, wis mulai kono," gitu. Semacamnya. Mobilnya ringsek depan maupun belakang. Polisi yang datang polsek sana itu tidak mungkin ini selamat, ini tidak mungkin. Ya semacam itu. Nah, terus ada komentar-komentar yang semacam itu. Itu contoh kalau menyatakan beriman kepada yang gaib tidak pas, berarti tidak bertakwa. Yang gaib itu ya ini urusan Allah gitu aja. Serahkan pada Allah. Apalagi ada yang ini jual beli tuyul. Enten tuh nggih. Ini sudah tidak percaya lagi. Meskipun dia bilang saya percaya pada yang gaib gitu. Jadi semacam itu, terus menduga-duga dan lain sebagainya. Jadi percaya kepada yang gaib aja sulit. Apalagi nanti yang lain-lain. Yakin kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW dan Al-Quran. Itu hanya pernyataan, tapi buktinya mana? Nah, iman kepada Al-Quran kan mocoy sulit. Baca harian aja tidak mau kan gitu. Membaca geroda gradul geroda aja dapat pahala gitu. Nyatanya tidak mau, semacam itu. Jadi ini Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri. Sebetulnya iman saya ini sudah benar atau belum? Itu yang harus dikoreksi. Buktinya mana? Kan gitu. Harus dibuktikan. Jadi tidak sekedar aku sudah iman, aku sudah ini, sudah ini. Harus dibuktikan. Buktinya mana? Nah, itu nanti kalau sudah dikoreksi, jangan merasa saya sudah benar. Nanti ujub Bapak Ibu, ujub itu sombong. Nah, ujub itu mengurangi pahala. Tapi dikoreksi terus pokoknya, dikoreksi terus. Oh begini. Jadi itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu. Dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah ini, oh itu salah. Sampai ramai gitu di internet gitu ya. Ya moga lah gitu haknya. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah ulama-ulama dulu itu salah diem terus diparani, ngaji bareng gitu. Contohnya Imam Syafi'i itu, kok ini tidak tepat ya menurut saya, barangkali saya yang salah, yang dianggap salah diparani, jangan ngaji bareng. Nah, semacam itu. Maka muncullah ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kuat. Sekarang kan enggak ini, jadi umat Islam masih diuji. Ini tadi jadi takwa. Nanti tolong diterus orang bertamu macam-macam ya. Di antaranya surat Dariyat itu menerima apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jadi Al-Quran berarti. Terus malamnya sedikit tidur. Itu orang yang bertakwa. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ini lah kita tidur malamnya gimana? Itu nih. Tapi untuk ibadah loh ya, pun untuk nonton bal-balan. Terus wabil asharihum yastaghfirun, setiap malam sepertiga akhir malam istighfar itu maksudnya sholat tahajud. Jadi berarti sholat tahajudnya lama Bapak Ibu, tidak hanya 30 menit. Masuk seperti jer ya 30 menit terus. Ya ditingkatkan ya. Ya monggo itu, tapi terserah panjenengan ya. Terus banyak puasa sunnah. Nah ini monggo nanti saling mengingatkan ya di Rajab, terutama yang Yaumul Bid nanti diingatkan. Niatnya bukan puasa Rajab nih, niatnya puasa Yaumul Bid gitu. Meskipun di bulan Rajab boleh.
Tapi nek niatnya puasa Rajab tidak ada tuntunannya. Jadi Senin Kemis ditambah Yaumul Bid. Nanti begitu Sya'ban, syukur tiap hari ya puasa. Harus nekat begitu, kalau enggak nanti ya paling enggak wis tahu nyoba lah gitu. Ya, insya Allah sagak kok kendel. Ya monggo ya, ini tidak paksaan, dicoba lah. Yang jelas gini Bapak Ibu, saya pernah melihat dua orang tua di Semarang itu ya. Saya tinggal di sana 10 hari. Itu melihat amaliyahnya lahiriah, menurut saya tidak cocok dengan agama. Lahiriah dong ya. Contoh, beliau nek subuh tindak masjid itu sebelum azan, berdua suami istri. Jadi semacam itu. Terus nanti yang azan beliau padahal sudah sepuh. Terus habis azan tidak sholat sunat, tapi pujian bersokin. Lah semacam itu. Kan tidak ada tuntunannya tuh gini tuh. Dan lain-lain lah gitu. Cuman ini yang saya perhatikan, pertama, beliau tuh sopan banget. Betul-betul menghargai orang lain. Ya ini, terus saya batin itu dengan teman saya, apakah inilah orang yang ikhlas? Itu yang pertama ya. Yang kedua, di desa saya sendiri, dari sisi amaliyah sholatnya sudah aja, cuman seneng nyekar di kuburan semacam itu ya. Jadi terus macam-macam lah bid'ah, menurut saya bid'ah. Tapi begitu meninggal baunya harum Bapak Ibu. Sulit kan itu gitu. Menurut amaliyahnya bid'ahnya banyak, tapi begitu meninggal baunya harum. Sampai satu desa yang takziah itu heran, ada apa ini untuk Bapak ini? Ternyata Bapak Ibu, saya tanya tanya Ibu nih, beliau itu sering sekarang dibully. Dibully orang lain itu sudah ikhlas banget, diajak ikhlas banget, tidak pernah membalas semacam itu. Dan yang ikhlas ini sulit kan itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita dalam mengamalkan Islam ini jangan memvonis orang lain, jangan gampang lah itu ya. Oh itu salah dan seterusnya semacam itu, jangan mudah-mudah seperti itu. Tapi dikoreksi dirinya masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.